Ingat ya, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak pernah meminta biaya seperak pun ya untuk makan, untuk transportasi, untuk pengobatan, bolak-balik dan lain-lain itu kita nggak pernah minta. Nanti ibu coba, ibu nanti coba ngobrol aja gimana sama Olivia, maunya seperti apa, terus dia pengen pulang teh. Kalau dia ada aja alasannya gitu kalau pengen pulang itu. Dia juga pasti pengen pulang. Kemarin kan alasan bilang kata dia mau kerja, saya mau kerja katanya gitu, terus ya saya bilang kerja apa, nggak bisa. Dia tuh maksudnya jangan mikirin kerja dulu, sembuhkan dulu gitu. Keluarga begitu, kata kita kerja mah gampang teh, masalah makan mah seadanya aja di rumah. Iya. Kata saya gitu, neneknya juga bilang begitu. Tapi dianya kekeh, tetap pengen kerja gitu aja. Ya, terus bilangnya kerjanya saya udah janjian SPG lah. Sekarang janjian gimana? Dia nggak ada handphone, nggak ada apa, kan saya bingung ya. Iya, itu alasan dia untuk bisa pulang. Iya. Nah Bu, saya mau tanya terkait ibunya. Ibunya emang sekarang sudah tidak ada komunikasi Bu? Kalau saya kurang tahu ya. Bapak? Nggak pernah sih, nggak pernah ada komunikasi. Nggak, maksudnya menanyakan kondisi Olivia. Kalau Olivia mah suka komunikasi. Mungkin kalau sama Olivia waktu dia masih megang HP mungkin. Sama adik saya kan suka WA-an gitu. Tapi sampai sekarang belum. Oh gitu. Belum ada dia ibunya maksudnya tahu nggak dia dirawat sama kita? Iya pasti tahu lah teh, keluarga dari ibunya tahu. Pasti tahu ya. Tapi kok nggak ada yang ngubungin kita ya? Maksudnya nggak ada yang nanya. Kan ada nomor admin tuh Bu, nomor admin itu udah kesebar kemana-mana kan, di IG juga ada, di TikTok ada. Kok nggak ada yang namanya ngehubungin dari pihak ibunya? Saya cuma mau konfirmasi, ada beberapa catatan di kita yang tentang Olivia ngomong berulang-ulang, apakah itu benar apa enggak gitu. Mau saya tanyakan, tapi saya bingung ngehubunginnya gimana. Berulang-ulang gimana teh pertanyaannya? Ya kayak misalnya ada poin-poin kayak enggak enak lah Pak dijelasin di sini, mungkin nanti ya Pak. Oh, iya. Ada berapa part yang dia tuh ngomongnya si Olivia itu lagi, apakah benar atau enggak gitu. Itu sih yang mau saya tanyakan sama ibunya. Kalau dia waktu di Aussie mah masih suka ini sih. Teleponan. Masih sama dia waktu dia kondisi kayak gitu aja, tahu dia pernah ke rumah. Oh gitu. Nah, beresin kamarnya apa pernah. Cuman udah lama. Udah lama semenjak Olivia yang pertama keberapa masuk Marzuki Mahdi, kan udah 5 kali ya masuk Marzuki Mahdi. Itu yang antara kedua deh. Pas dia antara kedua. Masuk Marzuki Mahdi. Sekali-kalinya itu udah dari situ udah nggak datang lagi. Kayak dia kangen juga sama ibunya sih, ngomong terus Bu. Ya itulah nanti makanya dibicarakan aja Pak sama Olivia gimana gitu, terus bilangin aja mungkin jangan terlalu banyak tekanan yang dipikirkan berlebih dulu gitu. Iya nanti saya bilang sama mereka. Karena nggak bisa sembuh-sembuh Pak. Kita kan mau ngedukungnya sembuh dulu Pak. Kalau urusan nikah mungkin gampang nanti kalau udah sembuh gitu. Iya, boleh dibahas. Emang nanya kata saya, aduh saya nggak gimana kondisi Olivia, Ya saya. Emang dia nggak lihat YouTube Pak? Udah saya kasih YouTube waktu itu tapi dia nggak paham ya? Nggak paham. Orang dia mah teh waktu di pertama kali masuk Marzuki Mahdi juga dibilangin kata susternya jangan ketemu, maksa teh dia ketemu, akhirnya kan ngamuk juga teh di Marzuki Mahdi. Oh dia datang ke Indonesia? Iya, pertama kali Olivia masuk Marzuki Mahdi itu kan kalau pertama waktu masuk mah dia harus ditungguin sama kita selama seminggu di sana. Jadi saya sama ayahnya nggak bolak-balik tuh. Enggak pulang-pulang. Oh di sana? Di sana nggak boleh ada yang ninggalin aja gitu. Soalnya kan dia ada penyakit dalamnya juga gitu kan. Pas pertama masuk tuh diperiksa katanya Bu, Olivia mah ada penyakit dalam, jadi harus nggak tahu ya mungkin karena dia ngerokok atau gimana. Paru-paru ya. Jadi kan harus ditemenin tuh, soalnya kan dia dirawat
sholat, harus temenin. Jadi kita tuh sama ayahnya nggak pulang-pulang tuh selama seminggu. Nah si Michael datang tuh ke rumah sakit. Nah kata saya kalau bisa mah jangan ketemu dulu, teh pengen ketemu. Akhirnya kan kita ngomong ya sama susternya, minta izin gitu. Kata susternya ya udah nggak apa-apa. Baru ketemu ada kali 15 menit ngamuk tuh dan itu Nivianya. Kenapa ngamuk Ibu? Ya nggak ngerti saya juga. Mungkin karena nggak mau atau gimana sih. Saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau ketemu Michael dia. Oh dia udah nggak cinta Bu maksudnya? Awal-awalnya mah enggak loh. Enggak. Awal-awalnya ngobrol biasa gitu ya. Dikasih bunga, dibawain coklat kan sama si Iya, Michael. ke sana. Tapi selang beberapa menit aja langsung tuh ngoceh tuh pianya, langsung saya tarik aja Michael keluar. Akhirnya suster pada datang tuh, kata susternya kata saya juga apa jangan ketemu gitu. Iya belum siap dia Bu mentalnya. Mungkin iya. Ya udah nih lagi dijemput dulu ya Alivianya ya. Nanti ya Ibu sama Bapak diomongin aja yang baiknya gimana gitu. Kalaupun dia minta pulang dan kalau saya kan nggak bisa punya hak ya Bu menahan atau menahan atau kayak ya udah gitu, terserah pihak dari keluarga kan Bu. Tapi ya mungkin Ibu nanti bisa lihat kondisinya dia sekarang gitu. Terakhir saya ketemu itu emang mentalnya lagi goyang gitu, sekitar kayak 2 hari yang lalu itu masih ngamuk-ngamuk. Itu saya juga bingung tuh ya kalau pulang dari Marzuki Mahdi juga nggak pernah membaik gitu. Itu udah 5 kali udah masuk sana. Jadi kalau pulang dari Marzuki Mahdi cuma 3 hari, sehari 2 hari, 3 hari lah normal. Nah kesana lagi ya gitu. Kesananya lagi tuh kalau tengah malam tuh teh ngoceh kan, iya. HP tuh teh udah berapa kali dibanting. Sama yang iPhone sampai belah kayak gini nih. Dan udah berapa kali tuh HP sama dia di servis, ntar dia ini dibanting lagi. Tapi kalau di Yayasan enggak sih Bu, jamnya tidur. Oh kalau di sini dari tapi rumah masih ngoceh sendiri nggak teh? Ngoceh sendiri masih kadang-kadang ngoceh sendiri kalau lagi iya, dia nggak jadi kayak stabil. ada temennya gitu teh. Itu kenapa sih teh? Tawa. Apa kalau Itu halu Pak. Halu. Halunya udah tinggi dia. Saya mah mikirnya kan dulu namanya orang ini kirain ada kemasukan atau apa. Oh enggak Bu, kita kan di sini kan suka manggil Pak Ustadz ya. Kalau Ibu lihat YouTube kita kan ada Pak Ustadz Mukron. Jadi dia tuh suka kayak ruqyah, ngobat-ngobatin kayak gitu. Terus kayak pasien-pasien yang notabene yang kalau secara medisnya udah maksimal, tapi kita non medis juga. Iya. Tapi Alifia nggak kenapa-napa sih. Oh Bu. nggak ada. Nggak ada. Kalau ruqyah kan dibacain doa dia pasti udah muntah-muntah Bu. Iya. Ini enggak. Ya, makanya itu teh ya, saya pengobatan non medis juga udah berapa kiai tahu ya. Aduh. Udah nyoba lah namanya ini ada ini. Kata yang namanya orang pintar gitu kan kita percaya aja ini ada makhluk ada leaknya, kan pernah di Bali ya Bang. Kemasukan leak kan nih dibuang sama dia. Ada yang bilang harus dibawa ke pendeta katanya gitu. Mungkin dari Ausia atau gimana. Setannya nih, setan Kristen gitu. Muslim. Gitu. Itu eyangnya kan kakeknya. Iya. Eyang itu kekeh aja teh. Jadi harus itu bawa kita ke ini pendeta itu. bukannya setan muslim ini, buat setan non muslim ini. Iya. Jadi harus ke pendeta dia bilang yang nyembuhin. Terus Bapak ke pendeta? Kagak. Belum Belum sempat. Iya. Tapi nggak tahu ya Bu, maksudnya kayak kita ngelihatnya ini fix medis maksudnya. Medis itu. Iya, karena halu-halunya ya halu yang kalau emang lagi parah pasien lain sama kayak gitu. Sama, tapi maksudnya kalau Alifia kan secara emosionalnya kan lebih mengekspresikan ya Bu, jadi kayak meluap-meluap banget. Iya, Tapi kalau pasien lain cuman nyerocos apalagi yang doang. beberapa hari setelah pulang itu mah teh sampai tangannya kan Disilet-silet ya? Kayak orang nggak sakit aja teh. Ya Allah, kalau nggak sayang sama ayahnya cegang gitu siletnya. Gak ada yang berani, cuman neneknya ya bisanya namanya orang udah tua ya teriak-teriak aja gitu. Sampai kalau dibawa ke rumah nanti kita harus manggil orang sananya, jadi harus Oh gitu. sampai diikat teh, ya Allah saya juga nggak tega yang ngeliatnya sampai diikat semua nih pakai lakban. Bocah ngoceh terus semua, nggak ada yang namanya ayah ibu, nggak ada, nama semua dipanggilin. Oh gitu. Oh ayah lu, Erna lu, Budi lu,
semua. Maka itu saya yang bawa itu, saya bawa buku Nah, sendiri. semenjak kita yang bawa ke sana tuh dia jadi makin marah sama kita. Oh Karena kita gitu. tuh sering bawa dia ke Iya, sana. jadi marah sama ayah sama ibu. Nah, Padahal kan demi apalagi yang kebaikan waktu dia. ke 3 kali atau 2 kali dia bilang, awas tuh dia enak ya Budi ya katanya lu, gua udah pulang dari sini lo, gak gua akuin jadi keluarga lu katanya gitu. Oh dari Jadi situ. makanya tuh karena kita sering bawa dia ke Ke rumah sana. sakit, oh demi kebaikan ya. Iya, padahal kan kita mah kata kita makanya teteh kalau teteh nggak mau dibawa ke sini, tetehnya jangan gini mulu kata saya gitu. Tapi kan dia nggak ngerti ya teh apa dia emosi dia. Dia sampai nggak pakai baju ya Bu di rumah ya? Iya. Lari-larian. Jadi di rumah juga teh kadang nggak pakai baju nih, tapi nggak pakai celana dalam, pakai BH. Mungkin kalau BH mah ini ya agak-agak wajar gitu ya. Ini kan kalau celana dalam gitu, nggak pakai celana dalam teh. Nggak tahu sih juga itu kenapa. Kadang kata saya kalau ada teh ayu teh pakai celana dalam dulu. Kata saya. Apalagi tiap bawa ke sana tuh kayak tuh lagi head gitu teh. Tiap dibawa pasti dia kayak gitu. Sampai belepotan gitu ininya. Oh jadi kurang itu ya, kurang peka juga ya? Nggak tahu juga yang dia ini juga gimana ya, saya juga bingung itu sama si Pia, nggak ngerti saya juga. Tapi waktu berobat di luar negeri itu, Ibu tahu obatnya apa? Nggak tahu, cuman dia bilang pernah kan saya lagi ngerokin neneknya ya. Nah dia video call tuh, cuman nunjukin gini doang, nenek tahu nggak ini obat orang gila, tahu, dibilang gitu. Kata saya teteh ngomong apaan sih, tapi ngomongnya itu mah belum parah. Cuman bilang dia emang teteh dari mana, dia lagi di kereta kan, habis berobat katanya gitu. Nenek tahu nggak ini kan obat orang gila, dia bilang gitu. Jadi cerita anxiety katanya, antidepresan. Dia ceritanya kayak gitu. Nah itu sebelum lama dia mau pulang dari Aus itu dia berobat dulu itu teh. Nah habis video call gitu nggak lama hubungin ayahnya, minta pulang. Bapak jemput di bandara Pak? Saya jemput bukan di bandara, di stasiun. Oh di stasiun. Stasiun Keranji. Itu juga kayaknya udah beberapa hari dia pulang dari bandara ya. Itu udah seminggu teh. Iya. Terus dia kemana sisanya? Ke rumah temannya dulu teh. Ke kosan. Ke Oh. kosannya. Kita juga kosannya juga nggak ada. Jadi dari bandara dia main dulu? Mungkin. Bukan main, jadi di rumah, di kosan dia yang dulu teh. Oh. Yang dia waktu di SPG-an? di daerah Bintaro sih. Iya waktu SPG-an kan Pak sama temen-temennya? Iya itu. Ya itu temennya ada yang ngubungin kita waktu di SPG-an. SPG rokok ya katanya? Sempet ke rumah temennya di Jakarta, yang semalam-malam pergi tuh teh. Katanya ke rumah temennya di mana ya, daerah mana? Bintaro. Yang terakhir tuh, terakhir dia masuk. Terakhir. Ternyata temennya udah nggak ada teh, udah pergi katanya kerja. Nah dia di situ di kosan situ ngoceh. Akhirnya dibawa sama si bapak kosannya ke kepolisian, ke kantor polisi. Tanah Abang. Tanah Abang itu dia bawa KTP teh. Akhirnya dianterin ke Polsek Cibinong. Nah orang Cibinong itu kenal sama ayahnya. Akhirnya langsung dibawa ke sana tuh yang terakhir dia masuk gitu. Oh sebelum gitu. dibawa ke pakai mukena teh di sana. Ya Allah. Udah gitu bawa koper pakai daster teh ke stasiun, katanya mau pergi gitu. Oh udah ini ya Bu, udah parah ya? Dari kampung teh pakai daster bawa koper, mau pergi katanya, mau ke Jakarta lagi atau kemana. Tapi itu masih komunikasi sama Michael pas lagi kayak gitu? Udah enggak. Michael tuh baru sekarang ini. Udah selama beberapa bulan mah dia udah nggak pernah menghubungin kita. Oh kenapa Bu tiba-tiba? Nggak tahu itu sih. Tahu ujung-ujung kok Michael chat saya. Dia ngechat ayah. Nanyain Alipia. Gitu. Udah lama, udah ada hampir 2 bulan, 3 bulan ya, 8 bulan. Ada 3 bulan. Iya, nggak pernah ngomongin kita. Itu Michael kerja di mana Bu? Nggak tahu saya juga. Bapak nanya? Saya nggak pernah nanya sih dia kerja di mana, kata Alipia mah dia konsultan apa gitu. Kan usianya sama sih sama ayahnya ya. Enggak. Beda berapa dia tahun? 45-an. Iya 45. Tapi sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia ya Bu? Nggak bisa. Iya. Michael enggak. Waktu Olivia tinggal di luar itu sama Michael Bu tinggalnya? Tahu ya, katanya sih iya ya. Di apartemen disewain gitu. Disewain sama Michael gitu. Di apartemen.
dia tuh kadang kalau lagi ngaco gitu teh suka ngomongin anaknya, mungkin dia ngerasa bersalah atau gimana gitu. Suka siapa sih dia kasih nama siapa tuh, pernah dia sering manggil nama itu anak gua namanya siapa gitu. Kalau lagi ngamuk gitu. Yang pertama mah teh ngamuk udah kayak apa tahu, ngoceh semua, nggak jelas gitu. Itu nama nenek, nama eyang tuh udah nggak ada, eyang nenek tuh ada, udah disebutin nama langsung ya? Udah goblok anjing tuh udah harus dia. Ya saya sih teh berharap sampai tuntas aja di sini teh. Saya minta tolong Nopi. Iya. Jadi yang namanya saya kesini tuh nggak ada jemput Alivia untuk bawa Soalnya pulang. saya dapat infonya dari Michael, Bapak mau kesini, katanya mau jemput Alivia pulang, katanya gitu. Makanya saya bingung, kok Alivia dibawa pulang? Kalau saya sih nggak apa-apa. Tapi apa nggak kasihan dengan kondisi dia kayak gitu? Dia obat ya Bu, nggak boleh telat loh Bu. Bener-bener obat tuh. Ada Alivia. Harus on time. Nih, ayo ngobrol. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am gone. Kamu bisa nggak jangan dikit-dikit emosi, sabar. Iya. Bukan emosi, emang ngomong kayak gini terlalu cepet. Iya sabar, kalau ngomong tuh paling galau.